kira-kira lulusan dari teknik mesin kemana aja? Oh iya, oke. Teknik mesin kemana aja ya? Ya ke bank gitu. Halo teman-teman, jadi kali ini saya mau berbicara tentang engineering lagi. Tapi kali ini beda nih, karena saya nggak sendiri. Ya, jadi kalian nggak cuma ngeliatin saya ngoceh dan kayaknya itu ngebosenin. Di sini saya mengundang seorang sahabat saya, namanya Fawas, dan dia seorang teknik mesin 2016. Dia sudah lulus di tahun 2020 yang lalu. Nah, sebelum masuk diskusinya, saya mau ngasih tahu beberapa hal nih, mulai dari Fawas dulu kali ya. Ya, dia alumni teknik mesin, angkatan 2016, dan dia punya pengalaman banyak banget di bidang UAV. Dan dia juga bekerja di salah satu perusahaan startup bidang UAV. Mantap. Dan dalam waktu dekat dia akan pergi ke Jepang nih, karena dia mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, yang menariknya lagi adalah Fawas ini dulunya itu pengen banget masuk teknik dirgantara. Tapi ternyata akhirnya dia memilih teknik mesin, ya, walaupun itu memang hak dia ya. Dan bahkan dia itu masuk ke perusahaan UAV yang memang notabene-nya itu salah satu peluang kerja untuk teknik dirgantara gitu. Dan dia di situ juga sebagai seorang engineer yang punya fokus tertentu. Menarik ya? Nah, kami di sini akan berdiskusi 4 hal nih. Yang pertama itu overview tentang teknik mesin. Lalu yang kedua itu ada kira-kira kurikulumnya apa sih yang ada di teknik mesin. Lalu yang ketiga, kelompok keahlian apa sih yang ada di teknik mesin, dan topik riset apa yang bisa kita sebagai mahasiswa ambil di teknik mesin ini. Dan yang terakhir, lulusan dari teknik mesin ini bisa kemana aja sih? Nah, tapi untuk disclaimer di awal, video ini panjang banget teman-teman. Ya, kalian bisa lihat lah di sini sekitar 40-an menit lebih. Jadi kalau misalnya kalian kepo di suatu bagian tertentu, kalian bisa langsung cek aja di bagian bawah video ini. Nanti saya bakal bagi-bagi bagian itu. Jadi kalian bisa langsung klik yang kalian mau. Atau kalau misalnya kalian mau nonton videonya semuanya juga, monggo aja ya. Itu saya malah senang. Ya, intinya kalian bisa senyaman kalian lah untuk nonton video ini. Udah lah, daripada lama-lama lagi, mending langsung aja masuk ke videonya. Tapi, saya penasaran nih, kenapa Fawas akhirnya milih teknik mesin ya? Nggak teknik dirgantara? Let's go! Oke, langsung aja lah ya. Yoi. Ya, jadi emang tujuan video ini, jadi pengen tahu perbedaan antara teknik mesin dan teknik dirgantara itu sendiri. Mungkin kita bakal ngobrolinnya secara garis besar aja sih, nggak sampai dalam banget, sampai teknis banget. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya teknik mesin dirgantara itu kan satu fakultas ya, dan bahkan teknik dirgantara itu dulunya itu bagian kelompok keahlian dari teknik mesin, tapi sekarang misahin diri. Nah, kita mau coba bahas tuh kenapa sih sebenarnya kedua jurusan ini bisa dari satu sama lain gitu, dan masih di FTMD. Jadi bahasannya akan ada 4, Mas. Yang pertama itu kita bakal ke overview tentang teknik mesin dan dirgantara. Ya, penjelasan singkat aja lah. Terus ke arah kurikulum yang ada di dalam prodinya itu seperti apa. Mungkin tema-tema besarnya aja di tahun pertama ngapain, tahun kedua sampai tahun akhir. Oke. Terus yang ketiga, kelompok keahlian di dalam situ ada apa aja, sama fokus risetnya tuh dari jurusan itu apa sih sebenarnya. Apa yang lagi dirisetkan dan apa kira-kira yang akan dirisetkan ke depannya. Oke. Sama itu baru susah tuh. Sama terakhir itu lulusannya bakal bisa kemana aja gitu. I see. Nah, ntar kalau di sela-sela bahasannya kalau ada pertanyaan langsung aja lontarin, sama kalau bisa sih kasih pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama lawannya. Nah, jadi dari gue dulu aja deh. Jadi gue punya pertanyaan. Kenapa akhirnya lu milih teknik mesin, Mas? Padahal dulu awalnya pengen teknik dirgantara. Asli ini pertanyaannya kayak pas wawancara ya, wawancara kerja. Astagfirullah. Ya jadi oke, nggak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenalin lah. Assalamualaikum. Saya Fawas Nazir, teknik mesin 2016. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan ngelihat ke belakang lagi ya terkait kenapa akhirnya gue ngambil di teknik mesin, bukan di teknik dirgantara, di mana sebenarnya sebelumnya ya ada ketertarikan juga sama teknik dirgantara gitu. Nah, jadi awalnya memang pas gue masuk FTMD, masuk PTB itu daftarnya adalah karena gue tertarik sama salah satu jurusannya, yaitu teknik dirgantara.
Kenapa? Karena sebenarnya ya memang dari sebelum masuk ITB itu gue udah tertarik sama pesawat as a whole thing gitu. Jadi secara keseluruhan gitu, secara apa namanya satu teknologi sistem yang lengkap gitu. Sampai Bukan produknya cuma kan. kayak badannya doang atau misalkan engine-nya doang atau seperti apa gitu. Nah, pas gue udah masuk ternyata ada tuh di salah satu semester pertama ya kalau nggak salah ya. Semester pertama tuh kita ada pengenalan teknik mesin dan dirgantara, itu ngebahas terkait tiap-tiap jurusannya gitu kan. Ada ya jurusan teknik mesin, jurusan teknik dirgantara, dan jurusan satu lagi teknik material ya kan. Nah di situ dijelasin tuh kira-kira di tiap jurusan ini belajar apa aja, terus nanti bakal jadi apa aja kalau misalnya udah lulus dari jurusan tersebut. Ternyata dari insight-insight yang didapatkan dari kelas itu mulai mengkerucut gitu apa yang ternyata gue inginkan sebenarnya gitu man. Nah Ya itu apa? di semester kedua, nah sebentar, semester kedua Lanjut. seperti yang kita ketahui kita masuk ke suatu unit ya kan bareng-bareng kan. Yeah. Nah, unit ini di sini benar-benar diverse gitu. Ada banyak anak-anak gitu. Ada banyak anak-anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada elektro, ada aero, ada mesin juga, ada yang dari FTTM juga gitu. Macam lah. Nah, pas di dalam itu meskipun kita pada akhirnya bermain dengan drone, dengan barang-barang yang bisa terbang gitu kan. Nah, tapi di sana ternyata gue juga menemukan insight baru terkait pemilihan jurusan, yaitu dari anak-anak aeronya sendiri gitu. Jadi waktu di semester 3 itu pas mulai ingin penjurusan ya kan, sebelum semester 3 itu, nah akhirnya gue coba nanya-nanya nih karena udah deket kan sama anak-anak di organisasi itu kan. Nah di situ nanya-nanya terutama sama anak-anak mesin sama anak-anak penerbangan karena dua jurusan itu yang sebenarnya masih bingung kan. Nah pas ditanya sama anak-anak penerbangan, ditanya balik mereka ke gue gitu, sebenarnya lu suka apa gitu dari si pesawat ini gitu kan. Apa ya yang ya kayaknya sih ya mesinnya deh, soalnya kayak kelihatannya keren gitu, bisa bisa keluar api gitu, bisa bisa ngedorong pesawatnya gitu kan, kayaknya keren aja, jet gitu Bentar. kan. Nah, Gua motong. Tapi itu sebenarnya kayak emang masalah mahasiswa baru nggak sih, kayak ya udah di dalam masuk tuh kayak awalnya emang pengen mungkin keren atau nah ekspektasi di awalnya tuh pengen gede gitu, tapi pas di dalam pas ditanya lebih detail kayak apa ya? iya benar, setuju. Jadi cuman kayak kelihatannya wah keren banget nih mesinnya kan, mesin jet gitu kan, bukan mesin-mesin yang kayak ya bisa dibilang kayak mobil atau motor gitu, kecil-kecil gitu. Tapi sebenarnya ya apa kalau ditanya lebih detail tadi kata Numan, bener nggak tahu kita gitu kan sebenarnya. Ya udah yang penting ya yang penting keren lah gitu. Ya udah akhirnya dari kakak tingkat yang dari Aero itu bilang sendiri ya udah itu mau masuk mesin aja karena mesinnya yang dipelajari itu bakal lebih umum, dan di mesin juga ada pelajaran terkait jet engine itu ya, kalau bisa dibilang turbin gas lah gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ mulai teryakini untuk memilih teknik mesin kira-kira gitu. Tapi abis masuk teknik mesin kejawab nggak itu semua? Alhamdulillah kejawab, tapi di semester akhir sih, soalnya di semester awal tuh kan masih belajar ilmu-ilmu dasar teknik mesin kan. Kayak ya selain matematika, fisika dan lain-lain ya, tapi kayak misalkan termodinamika atau gambar teknik, terus habis itu kekuatan material, mekanika kekuatan material, itu kan masih awal-awal tuh nggak kelihatan kira-kira belajar apa sih, emang ada mesin-mesinnya kayak nggak ada gitu kan. Tapi ternyata di semester ke-6, semester ke-7 itu udah mulai dikasih tahu tuh terkait aplikasinya, kayak misalkan di praktikum fenomena dasar mesin gitu. Terus habis itu juga ada kayak sistem konversi energi. Nah, itu di situ dipelajari juga tuh kompresor, pompa gitu-gitu. Terus yang di terakhir di semester 8 ada mata kuliah pilihan. Ada juga mata kuliah pilihan turbin gas. Nah, itu gue ambil. Nah, dari situ mulai oh iya bener lah, berarti gak salah lah masuk teknik mesin, karena emang di sini diajarin juga gitu, gak cuma di teknik penerbangan untuk terkait mesin pesawat ini gitu. Tapi kalau misalnya secara umum gitu, sebenarnya teknik mesin tuh belajar apa sih? Kayak orang
lu baru ketemu sama orang terus ngasih tahu teknik mesin selama semenit gitu, apa yang bakal lu omongin? Itu susah bro. Tar. Mikir dulu saya ini. Dari gue deh. Kalau teknik dirgantara sendiri tuh kita di ITB ini emang belajar tentang segala hal tentang pesawat gitu. Jadi mulai dari apa sih yang lo bisa lihat dari pesawat kan bentuknya, desain dipelajari. Terus pesawat tuh butuh hitungan apa aja, aerodinamika pelajarin. Terus butuh apa struktur, kita simulasiin di sini. Terus bahkan sampai ke beberapa hal yang menyokongnya, supporternya kayak bandara mungkin atau landasannya gimana, itu juga dipelajari di sini. Jadi emang segala hal teknis yang emang nantinya berhubungan dengan pesawat gitu sih. Oke. Gimana kalau teknik mesin? Oke. Jadi kalau teknik mesin itu sebenarnya bisa dibilang jurusan yang terlalu umum atau sangat umum gitu ya. Gak tahu mungkin ada beberapa orang yang setuju atau enggak, tapi kalau misalkan dari yang gue sendiri rasain, itu teknik mesin itu sangat umum, bahkan jadinya kita bisa banyak dapat ilmu-ilmu yang diajarkan juga di beberapa jurusan di luar FTMD gitu. Contohnya nanti ada terkait mekatronika gitu ya. Nah, tapi secara umum yang dipelajari itu sebenarnya mesin-mesin, semua mesin-mesin yang bisa kepikiran lah, pokoknya semua mesin gitu. Misalkan contoh mesin produksi, ya kan, mesin produksi. Kan semua barang tuh yang kita beli, termasuk botol aqua gitu kan, botol aqua nih kan, kayak gini bukan apa sih yang lain, nah botol-botol gitu, terus habis itu ada laptop atau ada handphone gitu kan, itu semua dibuat dengan mesin kan, sebuah mesin kan. Nah itu kita mempelajari juga terkait mesin produksi. Terus juga selain mesin produksi, kita juga mempelajari mesin-mesin yang terkait sama pembangkitan sebuah energi. Nah, disitulah kayak tadi yang saya bilang pertama, sistem konversi energi itu mempelajari mesin-mesin tersebut gitu. Gimana caranya mesin tersebut bisa mengkonversikan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Terus ada juga mesin-mesin yang untuk menjadi propulsi gitu, pendorong gitu kan. Contohnya mesin mobil gitu kan, terus mesin pesawat, mesin kereta, semuanya itu juga kita pelajari. Namun mungkin nggak sampai khusus dan detail ya, tapi lebih umum. Kira-kira gitulah. Gue sebenarnya punya pertanyaan, bukan pertanyaan sih, opini gue. Gue ngerasa teknik mesin itu belajar hal-hal yang emang bisa dirasakan oleh indera manusia gitu. Itu bener nggak? Kayak ini misal contohnya, maskotnya mesin kan gear. Gear kita benar-benar bisa coba ngedesain atau bisa tahu lah dengan kita ngelihat gitu, dengan mata kita. Terus udara sama panas, itu bisa kita rasain dengan kulit. Terus dan lain-lainnya, maksudnya mesin itu bisa dihitung berdasarkan emang benda-benda atau ya sesuatu yang bisa kita rasakan gitu. Nggak kayak misalnya elektro atau informatika yang emang ngomongin tentang listrik nggak bisa kita rasain kan. Ya kalau misalnya rasain juga mati. Bisa nih. Oke. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang secara umum ya betul. Apa yang kita pelajari itu lebih ke arah yang memang bisa dirasakan karena emang ilmu mesin sendiri kan sebenarnya udah lama ya, udah termasuk yang paling lama juga setelah sipil ya. Tapi ya tadi benar juga yang dibilang Lukman, sebenarnya selain yang bisa dirasakan, kita juga tadi ada suatu cabang mesin yang namanya mekatronika. Sebenarnya mempelajari juga tuh terkait beberapa aspek dari elektro gitu, pelajaran elektro. Contohnya kayak controller gitu. Nah, seperti itu kita juga mempelajari, contohnya mempelajari terkait programming untuk PLC gitu, untuk PCB yang mungkin skalanya nggak sebesar anak-anak elektro ya, tapi kita juga mempelajari itu gitu. Makanya tadi kan mesin itu emang terlalu umum, terus jadinya makanya banyak orang yang mungkin pengen cari spesifikasinya lagi gitu. Salah satunya tadi mekatronika. Gitu. Ya, jadi ada juga sebenarnya beberapa anak yang mungkin tertarik sama teknik mesin karena ya pop culture gitu loh, kayak contohnya Iron Man gitu kan, itu kan dia kan butuh ilmu teknik mesin gitu kan dan mekatronika kan, makanya disitulah masuk, karena di ITB itu mekatronika masuknya ke teknik mesin gitu. Oke, ini pertanyaan dari saya nih. Terkait tadi mesin pesawat, kira-kira bisa dijelasin nggak nih Mani? Apa sih kalau yang dipelajari di teknik dirgantara tuh terkait mesin pesawat? Kira-kira overview-nya bisa dijelasin nggak? Siapa tahu kan ada yang pengen tahu bedanya sama teknik mesin. Oh iya, boleh. Jadi kalau ngomonginnya berarti propulsi ya, sistem propulsi pesawat. Yes.
Jadi eh, sistem propulsi pesawat tuh kan sebenarnya macam-macam, tapi sebenarnya sih dibaginya cuma dua pada akhirnya, antara pakai baling-baling atau pakai jet buat ngedorongnya. Oke. Nah, kalau baling-baling itu nanti kita ngomongin tentang lebih banyak ke aerodinamika, kayak gimana caranya si angin pas kena si bilah propellernya itu bisa ngalirin angin lebih kencang ke belakangnya, jadi ngasilin gaya dorong gitu. Dan itu sebenarnya bisa digabung sama mesin-mesin yang udah ada. Tapi kalau di Air Dirgantara sendiri, mesin-mesinnya itu nggak sampai dalam dipahaminya. Jadi mungkin asal tahu aja, oh ini mesin Otto, ini mesin diesel gitu. Reciprocal. Nah, kalau misalnya yang satu lagi yang jet, itu yang cukup dibahas banyak di sini. Jadi kayak ngomongin sampai dalamnya, mungkin dari angin inlet masuk ke si engine-nya, terus dikompres pakai kompresor, terus diledakin ke ya dibakar di combustion chamber, abis itu masuk ke turbin buat muter si kompresornya tadi, dan akhirnya udara yang berkekuatan tadi yang abis diledakin itu jadi angin yang super kencang dan akhirnya bisa ngedorong. Gitu. Paling itu aja sih. Iya. Oke. Gimana komentar nih ya? Ya. Jadi sebenarnya untuk mesin resiprokal atau piston gitu ya yang tadi dibilang Numan sendiri, yang digunakan untuk menggerakkan propeller juga gitu ya. Itu sebenarnya kita mempelajari, dan prinsip dasarnya dipelajari secara umum oleh seluruh mahasiswa mesin gitu. Nah, tapi untuk pelajaran lebih khususnya gitu terkait motor bakar torak ini, ada mata kuliahnya sendiri, dan itu pilihan. Memang nggak diambil oleh seluruh mahasiswa mesin ITB ya, tapi bisa dipilih. Namanya mata kuliahnya adalah motor bakar torak atau MBT. Nah, kalau jet engine sendiri sama kasusnya dengan motor bakar torak, prinsip dasarnya terkait siklus Brayton gitu kan. Nah, yang kita ketahui Brayton. Tapi kita tadi di akhir itu ada mata kuliah pilihan juga yang memang dikhususkan terkait turbin gas. Nah, di situ kita baru mempelajari, misalkan mau ngedesain impeller dari kompresor itu sendiri. Tadi kan dibilang sama Numan kan, kita mengkompres udara setelah masuk dari inlet kan. Nah, kompresornya sendiri itu kita pelajari dari jenisnya aksial sama dari sentrifugal. Kayak mungkin istilah-istilahnya agak susah ya, tapi nanti ya you will catch up gitu. Kita mempelajari cara membuat blade-nya, termasuk airfoil-nya juga. Cuman mungkin kalau pendekatannya nggak sama mungkin ya sama aero. Kita pendekatannya adalah di buku, kita menggunakan satu buku textbook tersendiri gitu. Nah, itu di situ dikasih tahu cara membuat profil dari si bilahnya gitu, bilah kompresor, bilah turbin gitu. Nah, termasuk mendesain combustion chamber-nya, kira-kira volumenya segede apa, jenisnya apakah canular atau can atau anular biasa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma memang bisa dibilang nggak yang sampai detail kayak analisis CFD-nya gitu sih sebenarnya ya. Maksudnya belum lah ya. Mungkin itu buat anak-anak S2 atau mungkin bisa jadi TA juga sendiri. Tapi di mata kuliah itu sendiri ya kira-kira seperti itu. Lebih detail dikit dari aero kira-kira gitu. Nah, ini lanjut ke bahasan berikutnya. Mungkin tadi juga sebenarnya udah banyak kebahas juga sih tentang kurikulum yang ada di teknik mesin sendiri. Dari tahun pertama mungkin kita sama banget lah ya, gara-gara TPB kan, FTMD sama semuanya. Mungkin ke arah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu. Oke. Dari tahun kedua berarti ya. Tadi kan yang pertama udah dibilang Numan, ada ya kita mempelajari matematika, fisika, kimia gitu kan. Olahraga, lari gitu kan. Nah, terus apa namanya? Di tahun kedua itu kita udah mulai nih jurusan. Nah, teknik mesin sendiri diawali dengan mempelajari terkait nih sambil baca transkrip ya, maaf nih. Ntar kalau misalnya ada yang mau baca lebih jelas transkripnya apa aja, langsung di deskripsi aja, ntar kita bakal masukin ke deskripsi kok. Sabi. Ya, jadi contohnya nih di semester ketiga kita belajar terkait gambar mesin karena gambar teknik sebenarnya udah dipelajari di tahun pertama. Jadi dilanjutkan dengan gambar mesin, di mana kita juga mempelajari software CAD di situ. Terus habis itu kita juga memulai mempelajari termodinamika yang pertama itu ya siklus-siklus yang masih
dasar ya, siklus-siklus apa Rankine gitu-gitu, siklus apa Carnot gitu-gitu. Terus juga kita mempelajari mekanika kekuatan material. Nah, di situ juga mungkin sama ya sama aero ya, Man ya. Karena apa namanya? Iya. Nanti pada akhirnya gitu bakal ngarah ke struktur juga gitu kan. Desain suatu elemen mesin gitu. Nah, di semester keempat kita tuh mulai agak khusus lagi, di mana ada penambahan materi gitu terkait sistem penggerak elektrik. Nah, di situ juga ada kita mempelajari ya Motor terus listrik berarti ya? ya kira-kira motor listrik lah. Lupa juga sih. Terus habis itu kita mempelajari material juga lebih dalam di struktur dan sifat material, itu kita mempelajari. Dan kita mulai diajarin juga terkait mekanika fluida di situ di tahun kedua ini ya, khususnya di semester 4. Nah, lanjut di tahun ketiga, yaitu lebih khusus lagi, dan ada pelajaran-pelajaran yang memang lanjutan dari tahun sebelumnya. Yang lanjut itu adalah mekanika fluida. Mekanika fluida tuh ada lanjutannya gitu, khusus lagi. Terus juga ada elemen mesin, lanjutan juga. Nah, di situ juga kita mulai mempelajari proses manufaktur. Nah, di tahun ketiga juga kita mulai praktikum-praktikum nih yang ambisin waktu. Banyak banget waktu. Ya, kan bedanya teknik dirgantara sama teknik mesin itu bisa dibilang di praktikumnya juga ya. Yang mana? Ya nggak, Man? Iya, iya. Stereotype-nya kayak gitu. Jadi, teknik mesin itu banyak praktikum dan ya lama gitu. Nah, di tahun ketiga ini kita mulai banyak praktikum. Contohnya tadi proses manufaktur udah praktikum juga. Terus juga ada apa namanya pengukuran teknik, ada praktikumnya juga. Ada juga nanti di semester ke-6 ada metrologi. Nah, metrologi ini sangat lama praktikumnya gitu kan. Terus juga praktikum fenomena dasar mesin. Tahun terakhir itu mulai dikasih tahu dengan tentang pengaplikasiannya gitu. Sebenarnya udah dicicil dari tahun ketiga ya, tapi di tahun keempat ini pengaplikasian mesin mata kuliah mesin udah benar-benar lebih banyak. Contohnya tuh di perawatan mesin gitu. Di situ pelajaran-pelajaran di tahun kedua dan tahun ketiga kayak contohnya dinamika sistem, habis itu juga apa namanya getaran mekanika dasar. Itu ternyata dipakai banget gitu di perawatan mesin gitu. Karena ada vibrasi atau getaran gitu kan. Nah, terus juga yang menarik itu ada purwarupa, produk rekayasa atau kalau dulu sebutannya perancangan ya. Perancangan. Nah, ini tuh Purwarupa tuh prototype. ya Nah, prototype gitu. Nah, di sini benar-benar kita hampir menggunakan atau memanfaatkan seluruh ilmu teknik mesin kita gitu, tergantung dari barang yang kita buat. Ya, harapannya memang kita bisa ngaplikasiin di alat yang kita desain gitu. Nah, terus juga tadi ada aplikasi lain, contohnya di sistem instalasi mekanikal, di mana sistem instalasi mekanikal ini merupakan aplikasi yang cukup luas ya bisa dibilang ya. Kalau misalkan kayak turbin gas kan mungkin satu produk atau satu mesin yang ya size-nya apa namanya paling gede itu satu ruangan gitu, satu kamar gitu, satu kamar kosan atau satu ruangan kelas gitu ya. Tapi kalau sistem instalasi mekanikal ini kita mempelajari apa ya sistem distribusi, bisa dibilang ada salah satu ya sistem distribusi apa namanya air gitu untuk apa namanya pemadam kebakaran. Nah, di sini tuh dipelajari ternyata, dan ya gue juga pas pertama kali mempelajari mata kuliah ini cukup shock juga. Oh, ternyata kita mempelajari ini juga gitu. Jadi apa namanya ya sistem distribusi air untuk pemadam kebakaran, terus juga ada sistem distribusi udara untuk pendinginan kayak gitu-gitu seperti itu. Nah, itu di sistem instalasi mekanikal. Nah, di semester 8 ya itu tambahan-tambahan sih sebenarnya, kayak mata kuliah apa namanya pilihan, terus juga ada KWN atau kewarganegaraan. Nah, itu mungkin teknik dirgantara juga belajar gitu. itu Agama gitu-gitu kan. matkul wajib dari ITB bukan dari FTMD. Yoi. Dan Emang yang paling semua ITB. Gimana? iya. Iya, dan yang di tingkat terakhir ini yang mungkin perlu diomongin juga adalah ujian komprehensif. Nah, itu kalau di mesin jadi momok juga, soalnya kalau nggak lulus itu ya nggak bisa sidang gitu, nggak bisa lulus lah gitu. Nah, Dan apa sekarang namanya, teknik dirgantara juga kayak gitu modelnya. oh Nggak kayak iya, dulu. jadi hati-hati ya kalau yang mau masuk sinema dirgantara. Pokoknya nanti di tingkat akhir harus bisa harus ingat semua pelajaran yang udah dipelajarin. Nah, itu nanti Mulai buat dari siap-siap. tahun kedua sampai tahun akhir ya. Nah, iya itu dia. Buat ujian komprehensif. Kira-kira gitu. Mantap.
secara garis besar sih sama banget sama teknik Dirgantara, kayak ngomongin ya bakal ada ngomongin struktur, bahkan ada ngomongin tadi ke arah termodinamika, maksudnya termodinamika ke arah apa ya itu ya? Ke energi lah ya. Ya, energi. Ngomongin energi. Sama terakhir mungkin ke arah kontrol sama maintenance gitu kan. Oh iya, itu tadi belum dibilangin tapi ya kira-kira gitulah, ada juga. Iya gitu. Tapi kalau yang tadi gua ngerasain agak beda sedikit tuh di arah ini termodinamika tuh kayaknya mesin ini banget, banyak banget. Tuh kayak bukan banyak doang, susah. banyak dan susah ya. Bahkan di teknik Dirgantara sendiri itu ngomongnya itu bukan termodinamika, kayak kami ngomongnya itu rekayasa termal. Jadi itu digabungin antara termodinamika sama perpindahan panas. Itu dijadiin satu matkul 4 SKS. Udah habis itu nggak ngomongin lagi, kecuali lo emang fokusnya nanti ke arah aerodinamika. Mekanika fluida kan nanti pada akhirnya emang nyambungnya ke energi kan. Gitu. Iya. Nah, tapi ya, di itulah. teknik Dirgantara sendiri lebih banyak ininya ke arah mekanika fluidanya. Pertama ngomongin mekanika fluida iya. Habis itu ngomongin analisa aerodinamika, ya maksudnya itu pengaplikasian dari mekanika fluidanya. Habis itu ngomongin aerodinamikanya sendiri, dan aerodinamika sendiri tuh ada 2 matkul juga, ada yang incompressible, ada yang compressible. Oke. Terus akhirnya kalau misalnya mau fokus ke aerodinamika harus ngambil matkul CFD. Oh iya sih. Kayak gitu. Nah itu memang di situ ya bisa dilihat sendiri yang agak sedikit beda ya. Di situ kelihatan bedanya gitu. Memang kalau teknik mesin ini emang identiknya tuh sama konversi energi panas gitu kan. Konversi energi melalui thermal atau panas gitu kan. Jadi ya memang yang kita benar-benar pelajari adalah termodinamika, dan yang umumnya orang-orang ngelihat teknik mesin itu terkait termodinamika dan perpindahan panasnya gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya, kayak kalau di teknik produksi, salah satu kelompok keahlian dari atau subjur dari teknik mesin itu mempelajari proses manufaktur yang lebih rinci lagi, lebih dalam lagi gitu kan, mesin-mesin produksi gitu, dan seluruh manajemennya gitu. Ya nanti balik lagi, ntar kalau misalnya pada akhirnya pas tugas akhir itu kan pasti milih salah satu topik yang emang udah menjurus banget gitu. Iya betul. Sangat dalam, sangat spesifik, yaitu pasti akhirnya perlu ilmu-ilmu lain yang buat bisa nyelesain si tugas akhir itu. Di fokusnya itu. Nah terus berarti bisa langsung lanjut tuh ke bahasan selanjutnya, di mana di teknik mesin tuh ada apa aja sih kelompok keahliannya? Oke. Atau dari gue dulu nih? Oh boleh, iya silakan. Ya, masa saya mulai jawab? Gue dulu nih. Kalau Dirgantara tuh ada 3 kakaknya kelompok keahlian. Sebenarnya sih kalau misalnya secara awamnya ngomonginnya itu adalah ke energi ini sebenarnya energi dan kontrol sih, energi kontrol, terus ke desain itu benar-benar seluas itu, desain apapun, sama yang terakhir itu struktur. Nah kalau yang ini pertama ini namanya tuh mekanika fluida. Jadi emang di dalamnya tuh dibagi lagi, ada aerodinamika yang emang ngomongin fluid dynamics-nya, mekaniknya. Terus ini yang ke arah nantinya ke arah energi. Terus yang kedua itu ada mekanika terbang. Sebenarnya bukan mekanika terbang dong sih, mekanik sistem mekanik. Jadi kayak ngomongin kontrol, ngomongin stability di sini juga. Terus lanjut ke yang ke kakak kedua tuh desain. Desain itu kalau di aero ngomongnya desain, operasi, dan perawatan pesawat terbang. Jadi ada emang di sini ngomonginnya ngedesain apapun, kayak bandara pun bisa didesain di sini. Terus ke operasi, maksudnya operasi pesawat terbang. Jadi ke manajemen gimana pesawatnya bisa efisien, gimana pesawat ini bisa nggak saling tabrakan satu sama lain gitu. Sama maintenance gimana pesawat itu kan ya nggak kayak mobil, kalau misalnya mogok ya udah lah ya. Pesawat bahaya banget kan kalau mogok. Nah itu. Iya, betul. Dan yang terakhir itu struktur, ya emang fokus ke struktur pesawatnya. Tapi maksudnya struktur ini nggak cuman kayak struktur yang penting dikasih beban terus kuat gitu. Ini kayak belajar juga masalah
kalau misalnya strukturnya digerak-gerakin nanti rusaknya gimana, terus bahkan ke apa ya, meledak gitu, ada misalnya beban meledak kayak kemarin itu juga di Teknik Dirgantara ada yang TA-nya tugas akhirnya itu ngomongin struktur tank. Jadi kalau misalnya dikasih dynamite 1 ton, tanknya kuat apa enggak? Oh, wah, menarik. Itu sih kira-kira tiganya. Oke, kalau misalkan kita ngebahas terkait kelompok keahlian dan subjur itu sebenarnya beda sih ya. Kayak nggak tahu sih kalau di mesin ini, sejujurnya saya juga agak lupa ya. Tapi nanti coba diingat-ingat aja apa namanya. Jadi di sini tuh kita ada 3 sebenarnya sekarang untuk teknik mesin, kelompok keahliannya ya. Ada yang pertama mechanical design, terus habis itu ada yang kedua adalah konversi energi, terus yang ketiga itu teknik produksi atau mechanical production engineering. Nah, di setiap kakak ini ternyata masih ada lagi nih pembagian apa namanya terkait topik-topik risetnya gitu. Jadi memang anak-anak mesin yang baru itu mungkin nggak terlalu tahu banget terkait detail dari topik-topik riset yang bakal mereka lakuin gitu. Nanti tapi setelah beberapa tahun atau tahun-tahun terakhir di tahun keempat itu mereka pasti bakal mulai memilih nih riset-riset apa topik-topik risetnya. Ya paling nanti di ini aja apa namanya dimasukin aja apa website FTMD di deskripsi kan. Ya ntar kalau misalnya ada yang mau lihat bisa langsung lihat ke website FTMD-nya aja nih, udah lengkap banget buat poin. Oke, udah cukup lah buat masalah teknisnya. Ya gitu. Cukup. Sekarang ke ini Mas. Kira-kira lulusan dari teknik mesin kemana aja? Teknik mesin kemana aja ya? Ya ke bank gitu. Itu gue baru mau ngomong limitasinya dulu loh. Kayak kalau misalnya emang orang pengen banget lanjutin apa ya ilmu yang didapetin dari teknik mesinnya sendiri gitu, kira-kira kemana? Kalau misalnya maksud gue juga bukan kayak nggak ngebolehin ya, maksudnya silahkan aja kalau misalnya ke arah kalau yang ada yang mau di luar nggak apa-apa kok. Kalau ke arah di luar itu, tapi ya nanti kan pada akhirnya konsekuensinya harus belajar lagi kan. Ya, kalau misalnya nggak masalah ya monggo aja. Cuman di sini gue pengen nanya yang ke arah ininya masih sefokusnya lah gitu. Kira-kira bisa ke arah mana aja? Sesuai sama latar belakang lah gitu ya. Iya ke bank gitu. Iya emang ke bank. Kita belajar bank sebenarnya. Ya jadi apa namanya? Oke. Pertanyaannya sebenarnya menarik ya karena sekarang ini memang untuk lulusan untuk mahasiswa yang lagi menyelesaikan 3 tugas akhir atau yang memang sudah selesai gitu, itu emang lagi dipusingkan dengan apa namanya pencarian kerja gitu yang tidak ada apalagi pas lagi pandemik gini kan. Iya, itu dia. Dan itu sebenarnya masuk ke Dirgantara juga, maksudnya dampaknya nggak tahu ke jurusan lain mungkin juga sih. Iya pasti sih itu. Nah kalau di teknik mesin sendiri ya ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan riset juga, maksudnya riset ngobrol-ngobrol lah gitu ya sebutannya, pasti ngobrol-ngobrol sama anak-anak sama teman-teman yang lain gitu, sama senior juga gitu. Nah jadi yang paling umum itu biasanya anak-anak mesin itu tertariknya ke pembangkit, itu yang gue tahu ya, maksudnya yang berdasarkan pengalaman gue gitu, khususnya untuk anak-anak yang ambil kelompok keahlian apa konversi energi yang tadi kita udah bahas ya, konversi energi ini, karena banyak banget ilmu yang terkait dengan konversi energi itu dipakai di industri pembangkit gitu. Dan memang kalau bisa dibilang di pembangkit itu banyak banget anak-anak mesin man. Jadi beberapa senior gue gitu itu banyak yang kerja di pembangkit. Anak mesin itu bisa masuk ke bagian yang contohnya itu di maintenance gitu. Banyak di maintenance ya, karena operasi dari pabrik pembangkit ini atau ya industri pembangkit ini kan secara terus menerus gitu. Jadi memang komponen-komponennya itu nggak boleh ada yang gagal tiba-tiba gitu tanpa diketahui. Jadi memang anak-anak mesin ini biasanya memiliki peran untuk mengetahui kira-kira
kapan si komponennya ini mulai turun performanya, terus harus diganti atau harus di maintenance gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih kalau misalkan disebutin satu-satu rada ribet juga. Tapi intinya ya gitulah ya, di pembangkit itu ada gitu. Terus habis itu juga di otomotif. Nah itu juga memang terkenal juga ya, anak mesin itu banyak yang masuk ke industri otomotif gitu. Ya contohnya industri-industri yang memproduksi mobil gitu, memproduksi motor gitu, atau memproduksi alat-alat berat gitu kan. Itu juga ada anak mesin yang masuk itu. Nah, biasanya itu di sana ada yang ambil posisi di production engineering gitu. Jadi production engineer gitu. Ada juga yang di bagian maintenance juga sebenarnya ada mesin-mesin produksi dari otomotif itu sendiri. Dan biasanya kalau misalkan di Indonesia sendiri ya, untuk posisi design engineer, di mana sebenarnya design engineer ini bisa dibilang menarik juga ya. Karena memang biasanya anak mesin itu juga ada yang tertarik ke desain engineer gitu. Tapi di Indonesia ini memang belum banyak gitu ya, bisa dibilang belum banyak yang menyediakan lapangan kerja untuk desain engineer yang memang di perusahaan-perusahaan yang sudah well established gitu, yang udah besar gitu. Nah, kalau mau menjadi desain engineer itu bisa ke luar negeri gitu. Biasanya gitu sih kita mencari peluangnya itu di luar negeri, karena di luar negeri itu desain engineer khususnya untuk mechanical design engineer itu masih terbuka banyak, atau bisa juga masuk ke startup atau perusahaan-perusahaan baru gitu ya, karena biasanya mereka juga masih menyediakan atau menyediakan posisi itu gitu, posisi desain engineer gitu. Nah terus juga mungkin ada juga contoh-contoh lain yang sorry, gue potong dulu. Boleh. Jadi peluangnya seberapa besar sih buat teknik mesin ITB ke dapat kerjaan di luar negeri gitu? Ya sebenarnya untuk peluang luar negeri ya itu bisa dibilang ITB itu cukup beruntung ya. Ada beberapa channel yang memang dimiliki sama ITB untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswanya, lulusannya untuk bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Contohnya itu ada memberikan kesempatan untuk kerja di Jepang. Nah itu cukup banyak ya, karena memang itu yang saya tahu gitu. Tuh. Nah tapi untuk negara lain juga tidak menutup kemungkinan, karena memang pada akhirnya yang menjadi syarat untuk bisa bekerja di luar negeri itu adalah kemampuan bahasa ya, Jadi sebenarnya setiap jurusan bisa aja kerja di luar negeri gitu. Yang paling penting adalah bisa menguasai bahasanya itu gitu, bahasanya di negara tersebut gitu ya. Terus juga nanti mulai mengurus translate sertifikat kelulusan gitu kan, transkrip juga di translate gitu. Sebenarnya yang saya ketahui itu gitu. Jadi ya possibility-nya sebenarnya ya masih bisa dibilang cukup terbuka, ya besar ya, cukup besar ya, selama kita mau belajar bahasanya gitu untuk luar negeri. Kira-kira gitu. Terkait objek energi ya, teknik mesin juga ternyata bisa masuk ke industri-industri oil and gas gitu, dimana kadang beberapa orang juga mungkin tertarik juga ya sama oil and gas ya. Nah ya teknik mesin ini biasanya di sana berperan sebagai rotating equipment engineer gitu, jadi kayak sebenarnya mirip-mirip kayak maintenance juga ya, karena di sana kan di industri oil and gas kan juga butuh pembangkit. Di situ kita juga ya kita bertindak sebagai tadi rotating equipment engineering gitu. Nah di sisi yang lain di oil and gas juga mungkin kita juga bisa bertindak sebagai banyak ya field engineer sih, kalau misalkan yang saya ketahui sekarang ya, field engineer itu cukup luas sebenarnya, dan gak cuma anak mesin doang yang bisa masuk gitu ya, tapi bisa salah satu peluang untuk masuk oil and gas adalah di field engineer, dan itu masih bisa dibagi-bagi lagi. Itu kalau mau ngebahas rada dalam lagi sih bisa, cuma kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Ya ada juga yang masuk bank gitu, jadi masih jadi bank. Ya maksudnya bank itu keren juga, maksudnya anak-anak mesin dan anak-anak teknik Bintara banyak yang masuk bank gitu, jadi emang ya, bisa gitu. Emang maksudnya ya kita juga nggak merendahkan siapapun di sini. Yang masuk bank pun butuh butuh effort sama otak yang ini juga, pinter juga. Ya gitulah. Dan yang menariknya lagi adalah di bank itu justru banyaknya engineer yang diterima nggak sih? Karena pola pikirnya itu yang diperluin untuk analisis dan lain-lain. Jadi memang kebanyakan bukan karena latar belakang ilmu
entah itu teknik mesin atau teknik dirgantara atau teknik yang lainnya gitu ya, atau minyak atau sipil gitu ya, tapi lebih ke arah tadi cara berpikirnya, pola berpikir mindset. Dan itu yang sebenarnya digojlok di ITB. Jadi iya itu. Kita selain dapat gelar, yaitu gelar mungkin bonus lah, tapi di sini sebenarnya kita kan lebih banyaknya dibimbing supaya punya mindset demikian gitu. Iya, bisa pada akhirnya bisa bermanfaat ke orang lain. Ya. Itulah teman-teman beberapa informasi tentang teknik mesin dan ya sedikit perbedaannya lah dengan teknik dirgantara. Pada akhirnya masing-masing jurusan memang punya fokusnya masing-masing, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Ya mereka punya tujuannya masing-masing. Dan kalian pun begitu, kalau misalnya kalian masuk ke jurusan tertentu, kalian pun bakal punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, jika kalian masih kepo nih tentang teknik mesin, kalian bisa langsung klik link di bawah ini di deskripsi biar ya kalian memperkaya informasi tentang teknik mesin. Atau kalau misalnya kalian juga pengen ngobrol-ngobrol mungkin langsung ke Fawaznya sendiri, kalian bisa langsung follow IG-nya di sini. Dan jangan lupa follow IG saya juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jika menurut kalian ini bagus, jangan lupa support terus channel ini, like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat atau apapun tentang video ini, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Problemnya anak-anak kuliah tuh bingung mau masuk jurusan kenapa gitu ya. Kayak, iya, mau apa sih, mau ngapain sih gitu. Pernyataan lu di awal kayak, gue pengen masuk dirgantara, pengen tahu pesawat, terus apa? Iya. Terus apa gitu? Emang lu tahu abis tahu pesawat apa gitu? Mau ngapain? Ya yang pada akhirnya nanti bisa kerealisasi pas sudah kerja ya man ya, atau udah lanjut kuliah lagi, jadi lebih tahu. Oh ternyata gini loh, kenapa kita masuk jurusan ini, kenapa belajar ini, belajar itu. Makasih banget Fawaz sudah bersedia hadir di sini dan menjadi narasumber. Siap. Iya, terima kasih juga. Mewakili teknik mesin, ya walaupun mungkin nggak sempurna, tapi enggaknya udah berusaha keras untuk bisa memberikan banyak informasi lah. Iya, betul. Ya, dengan membaca website gitu ya, sebenarnya nanti ya para penonton juga bisa melihat website ya. Informasi yang kita obrolin di sini sebenarnya kayaknya masih banyak banget kurang. Semoga ya kita buat video ini ada manfaatnya lah. Orang emang ya walaupun sekedar pengen tahu, jadi oh ternyata begini gitu. Iya, jadi bisa masuk bank.